Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tugas kali ini merupakan mata kuliah dari manajemen siswa. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen wakaf. Tapi pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Suci Ramadhani Aziz dan rekan saya Mawar. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih manajemen itu. Jadi, manajemen secara pengertian menurut Mary Parker Follett pada tahun 1997, sebagaimana ditulis oleh Tisnawati dan Saifullah. Manajemen is the art of getting things to people. Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, definisi yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett tersebut menurut Handoko mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya pengertian wakaf. Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja waqafa yaqifu yang berarti berhenti, berdiri, menahan, mencegah, dan menghentikan, menurut Munawir. Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Nah, pemaknaan tersebut merujuk pada ungkapan Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Jadi, prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tahan pokoknya, sedekah hasilnya. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Untuk itu, manajemen wakaf selalu dilibatkan proses pertumbuhan aset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf ini dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada. Aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai, masih dapat diperbarui kembali dari surplus wakaf yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya lembaga pengelola wakaf produktif. Menurut Munsir Kahaf, pada tahun 2006 mengemukakan ada 3 model pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung. Yang kedua, pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf. Dan yang terakhir, pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Mawar untuk melanjutkan materi kami. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Suci Ramadhani Aziz. Untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan lembaga wakaf ini dibentuk 2 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian investasi dan pengembangan masa wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. Yang kedua, bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya. Bentuk kepengurusan wakaf produktif yang diharapkan dapat merealisasikan syarat-syarat kelayakan dan pengawasan sebenarnya adalah kepengurusan pihak swasta setempat dan masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi keuangan negara dan masyarakat, serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi, dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan corporation yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan mengganti pengawasan organisasi
kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pahala terus mengalir. Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amal kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim 3084. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.